Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama periode klasik, yakni tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Fase pertama adalah fase ekspansi dan integrasi yang terjadi sekitar tahun 650 hingga 1000. Yang kedua fase disintegrasi yang terjadi sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua adalah periode pertengahan, yakni 1250 hingga 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Fase kemunduran yakni 1250 hingga 1500 Masehi, dan yang kedua fase munculnya ketiga kerajaan besar yakni 1500 hingga 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan yakni 1500 hingga 1700 Masehi, dan zaman kemunduran yakni 1700 hingga 1800 Masehi. Yang ketiga adalah periode modern, yakni 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam, dan yang lainnya adalah ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Dan yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Sedangkan eksternal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain, pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal
Al-Quran di dalamnya banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid atau kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Demikianlah materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.